kembali lagi ke tamhid fil ilmi tajwid. Ini bukan berarti ketika antum misalkan nanti membeli kitab tersebut, maksudnya membeli kitab tersebut, bukan berarti semuanya itu benar. Tidak. Karena saat itu Ibnu Jazari dalam kondisi masih muda, masih labil istilahnya lah. Masih labil. Ini bukan kata saya, tapi kata memang para ulama hakikin tentang kitab ini. Dan min fadlillah azza wa jalla, maksudnya dengan memang kehendak Allah, kitab ini tidak terlalu masyhur. Karena beliau masih muda. Saat itu beliau belum mengetahui ilmu qiraat. Maksudnya belum menjadi seorang yang ahli dalam ilmu qiraat. Hanya satu riwayat saja. Nah, makanya di kemudian hari beliau seringkali beberapa kali tarojuh andil kalam. Maksudnya mengkoreksi. Oh, ini tuh bukan seperti ini. Mohon maaf, artinya seperti ini. Dan memang seperti itu biasanya kan. Ketika ada misalkan hatta, misalkan asar atau sunnah, ketika ada dua hal dalam satu permasalahan, tapi ada dua natijah yang berbeda, maka yang diambil itu kan yang paling akhir kan biasanya kan. Misalkan tentang masalah kiblat misalkan. Kiblat itu kan pertama dikatakan bahwasanya kiblat itu ke Baitul Maqdis. Apakah sekarang kita menerapkan bahwasanya kita salat menghadap Baitul Maqdis? Tidak kan? Lah kenapa? Kata Al-Quran menghadap Baitul Maqdis. Ya, ada ayat lain yang mengatakan dengan ilahnya itu adalah dinasahkan, dihapus, yaitu bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram ke Baitul Haram. Dia juga dengan Ibnu Jazari, mohon maaf dulu saya ilmu masih terbatas sedikit gini. Namun ternyata yang benar itu adalah seperti ini. Jadi ini tentang at-tamhid yang tajwid. Kemudian ada juga tahdirut taizir. Ini hampir sama kayak qiraah sab'ah. Kemudian ada manzumah Durr al-Mudhiyah fi qiraati salas al-Marudiyah. Itu khusus mengkaji tentang qiraat yang tiga yang penyempurna dari qiraat Syatibiyah. Jadi nanti ada istilah qiraatul asyrah sughra dan kubra. Apa itu asyrah sughra? Sughra itu adalah ketika seseorang sudah menghabiskan kitab Syatibiyah dan Durr al-Mudhiyah, matan Syatibi dan matan Durr, maka itulah manhaj qiraat asyrah dari thariqah Syatibiyah wa Durr adalah qiraat asyrah sughra. Ada yang lebih tinggi lagi, asyrah kubra, yaitu langsung dari kitab Thaibatun Nashr ini. Manzumah Thaibatun Nashr. Ketika antum sudah menguasai Thaibatun Nashr, berarti sudah menguasai qiraat asyrah kubra. Nah, seperti itu. Kemudian ada Ghayatul Nihayah fi Tabaqatil Qurra. Itu perjalanan singkat atau perjalanan para ulama-ulama Al-Qur'an dari zaman sahabat sampai ke zaman Ibnu Jazari. Dan untuk sejarah cerita Ibnu Jazari itu sendiri tidak diceritakan oleh beliau, namun diceritakan oleh ayahnya. Seperti itu. Kemudian ada Ghayatul Mahra fi Ziyadah al-Ashrah. Nah, ini tentang fi Ziyadah al-Ashrah, maksudnya qiraat-qiraat yang ada, qiraat-qiraat yang ada itu fawqal asyr, maksudnya di atas qiraat asyrah ini. Seperti itu. Jadi bisa qiraat-qiraat tentang syadzah. Beliau mengungkap tentang qiraat di atas 10 ini ada apa saja. Begitu. Dan insyaallah sekarang Ma'rad masih buka. Kalau misalnya ada yang pengen mencari kitab-kitab ini Ibnu Jazari, ya silakan, orang masih buka. Kalau misalkan ini carinya di kitab-kitab qiraat, insyaallah ini akan jadi jadi satu istilahnya. Suatu saat nanti pasti antum mungkin akan membutuhkannya. Tawaffa Ibnu Jazari rahimahullah fi Syiraz al-Khamis min Rabiul Awal, 5 Rabiul Awal 833 Hijriah, wa kanat janazatuhu masyhudah, maksudnya disaksikan. Sallallahu taala bi rahmatihi wa askanahu fasihah jannatihi. Ini sebagai doa seperti itu sejarah singkat tentang Ibnu Jazari. Waqaf dulu. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau misalkan tidak ada, karena memang di sini tidak terlalu banyak istilahnya, namanya juga sejarah kan. Nanti ini hanya sejarah singkat. Silakan antum buka langsung ke sumbernya. Misalkan kalau misalkan kurang-kurang, cari aja sumber-sumber yang berkaitan tentang Ibnu Jazari. Ini tadi semua hanya istilahnya sejarah singkat, namanya sejarah singkat nggak full ya. Seperti itu. Namun insya Allah ini semua sudah mencakup, mewakili semuanya.
Nggak kerasa 1 jam lewat ya. Baik, saya ingin mencoba kekuatan daya ingat antum. Yang saya tunjuk berdiri. Mungkin 2 orang aja ya. Dulu. Siapa namanya? Belakang antum. Saya. Romli, silakan berdiri. Romli dari mana kau? Jakarta. Dari Jakarta ya. Nama asli Ibnu Jazari siapa? Muhammad bin Muhammad. Yang ini nama jauh ya. Muhammad bin Muhammad. Kakeknya Jazari. Lahir kapan? Lahirnya 571. Terbalik. 871. Siap. Maaf. 751 ini. Sekarang biar saya nanya aja secara global, yang bisa langsung ngacung maksudnya tunjuk jari. Kapan beliau wafat? Tahun berapa? Ngacung dulu. Asal. Di mana tempatnya? Di Madinah Syiraz. Madinah Syiraz. Syiraz itu di mana tempatnya? Syiraz itu di Jalur di Irak. Sip. Buat pada masa siapa? Pada masa pemerintahan siapa? Ketika Ibnu Jazari masuk ke Turki. Coba sebutkan minimal 5 mu'allafat Ibnu Jazari. Ngapalin dulu. Ya, mungkin untuk ini ada perkenalan tentang Ibnu Jazari, maksudnya supaya kita kenal, kita nih ingin mencintai beliau dan ingin mempelajari beliau, matan yang 107 bait matan beliau, otomatis harus kenal dulu siapa beliau itu kan. Berupa sudah kalau misalkan ada sesuatu yang nilai yang lebih atau ilmu yang bertambah, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan banyak kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Besok pertemuan berikutnya, insya Allah, sebagaimana di Nizam, apa yang sudah disampaikan itu akan ditanya dan usahakan. Antum sekarang sudah punya mentor nih, baca tentang matan muqaddimah. Insya Allah pertemuan berikutnya tanggal 5 waktu dan tempat yang sama, jam yang sama. Itu hari daurah kita adalah Ahad, Selasa, Kamis. Mulai berarti hari Selasa depan. Itu maksudnya besok tuh pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya yaitu hari Selasa, berarti tentang matan muqaddimah ada 8 bait matan, 8 bait. Silakan dibaca. Lebih bagus dibaca juga. Nanti kalau ada yang nggak paham, kalau misalkan ada yang nggak paham, bisa ditanya ke mentor dan insya Allah nanti secara untuk keseluruhan akan dijelaskan di sini dalam muhadharah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada